Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, penuh sukacita, karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia selalu menganugerahkan berkat demi berkat kepada kita. Dan kita tidak dibiarkan sendiri berjalan di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita, kalau kita merasa diberkati oleh renungan-renungan yang kita boleh dengarkan ini, kita boleh sampaikan kepada keluarga terdekat kita, kepada bapak, ibu, saudara-saudara kita, abang, adik, kakak kita, atau ya saudara-saudara sepuak kita, satu marga kita, hula-hula kita. Mari kita bagikan ini, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak orang yang mencintai Tuhan, dan semakin banyak orang yang diselamatkan untuk Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang maha kasih. Allah yang sangat-sangat mencintai dan Allah yang sangat-sangat memberkati. Tuhan berjanji apabila mereka setia, apabila mereka mau menjadi umatnya dan mereka terus bersembah sujud kepadanya, taat kepada apa yang dia perintahkan, maka dia tidak akan pernah melakukan yang tidak baik kepada mereka. Bahkan Tuhan berjanji dan mengangkat mereka menjadi umat pilihannya. Bayangkan saudara-saudara, dari sekian banyak bangsa, tapi bangsa Israel yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Bukankah itu satu gambaran saudara-saudara bahwa cinta Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel? Demikian juga ketika mereka terbuang di Mesir. Karena apa? Karena kelaparan itu. Karena apa? Karena Yusuf sempat memerintah di situ, sehingga semakin banyak orang Israel yang semakin memiliki jabatan dan semakin banyak orang Israel di situ, sehingga orang Mesir menjadi takut, sehingga mereka mulai menindas umat pilihan Tuhan apalagi ketika Yusuf sudah meninggal. Dan mereka mengalami penindasan yang begitu berat, apalagi dari Raja Fir'aun. Tetapi mari kita lihat bahwa tangan kasih Tuhan begitu luar biasanya melepaskan mereka. Hanya karena kekuatan Tuhan. Kalau pada saat itu orang pada sangat-sangat takut sekali dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu adalah raja yang kejam, raja yang bengis. Dan mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan Fir'aun. Tapi ingat saudara-saudara, tangan Tuhan sendiri dengan kuasanya, dengan kekuatan Tuhan, mereka dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan juga justru yang menyertai mereka di perjalanan mereka yang begitu panjang itu. Sampailah tiba mereka ke tempat mereka semula, yaitu di Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga pada saat ini ketika mereka harus terbuang. Itu pun karena dosa mereka, karena ketidaksetiaan mereka, karena kedegilan mereka. Maka mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami banyak hal yang pahit. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, hidup tanpa Tuhan maka kita akan menderita. Hidup tanpa Tuhan maka situasi kita akan menjadi buruk. Jangan katakan bahwa kita memiliki memiliki materi. Jangan katakan saya kaya. Jangan katakan saya memiliki jabatan yang tinggi. Jangan katakan saya adalah orang yang terkenal. Ingat saudara-saudara, sekalipun kita memiliki dunia ini, kalau tanpa Tuhan, maka hidup kita tidak akan berarti dan hidup kita akan menderita.
batin pikiran kita akan kosong. Maka banyak orang-orang sekalipun kaya, sekalipun memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun dia terkenal, tapi hidupnya kosong, menderita sehingga dia bunuh diri. Makanya banyak artis yang bunuh diri. Makanya banyak juga orang-orang yang kaya bunuh diri. Banyak orang yang memiliki jabatan termasuk presiden bunuh diri. Karena apa? Karena hidupnya kosong, hidupnya menderita karena dia hidup tanpa Tuhan. Maka jangan coba-coba hidup tanpa Tuhan. Makanya itu yang saya katakan saudara-saudara, mari buka hatimu. Setiap hari berikan hatimu untuk Tuhan supaya Tuhan memberkati engkau. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, kemampuan kepada kita untuk menghadapi begitu banyak penderitaan-penderitaan ini. Karena apa? Menjadi orang percaya pasti kita mengalami banyak pergumulan. Itu semalam sudah kita dengarkan ya dari firman Tuhan ini. Nah, hari ini juga saudara-saudara, Tuhan mau katakan kepada mereka, sekalipun mereka jahat, bukan berarti mereka mau dibinasakan Tuhan. Pembuangan itu adalah bagian pendidikan untuk mendidik umat pilihan Tuhan supaya mereka menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan tidak akan mendapatkan berkat. Hidup tanpa Tuhan mereka akan menderita. Dan hidup tanpa Tuhan mereka akan dihukum. Apalagi mereka sudah berjanji bahwa mereka akan menjadikan Tuhan adalah Tuhan bagi mereka satu-satunya. Mereka akan menjadi umat pilihannya. Itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan kasihnya Tuhan karena mereka sudah menunjukkan perubahan hati selama beberapa puluh tahun, mereka sudah terbuang dan mereka kembali percaya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan. Mari kita lihat ya. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka untuk mereka menyerukan kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa diberitahukan apa yang tentang kebaikan Tuhan itu. Dia katakan di ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau tunjukkan kepada orang-orang, kepada seluruh bangsa, bahwa Allah itu, Allah Israel itu tetap mencintai mereka. Sekalipun dia menyerahkan, tapi dia yang mengembalikan, mengumpulkan kembali. Karena Tuhan mau mendidik mereka. Dan berkat demi berkat akan terjadi. Coba lihat. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tadinya mereka penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan beban, tekanan. Tapi mereka pulang dengan bersorak-sorai. Mereka mukanya berseri-seri. Bayangkan. Orang yang Orang yang diberkati Tuhan pasti bersorak-sorai. Jadi mukanya juga berseri-seri. Makanya saya mau katakan kepada kita, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, jangan muka yang masam. Tapi tunjukkan wajah kita adalah wajah yang orang yang diberkati. Orang yang diberkati masa sih masam, ya kan? Orang yang diberkati pasti bersuka cita, pasti bergembira. Nah, ini lagi dikatakan saudara-saudara, diberkati karena Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Ya kan? Makanan, sumber makanan buat mereka. Hewan-hewan mereka akan Tuhan berkati. Sapi, lembu, kambing, domba mereka. Bahkan tempat mereka sama seperti taman yang diairi dan dirawat dengan baik-baik. Kemudian ada lagi saudara-saudara, pada waktu itu anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Tadinya mereka selalu menangis, tapi saat ini mereka menari-nari, meliuk-liukkan badan karena sukacita yang luar biasa. Mereka belum pernah mengalami sukacita yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka sudah dipulihkan. Karena Tuhan mau mengembalikan mereka ke tanah mereka, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga akan memulihkan hidupmu kalau engkau kembali kepada Tuhan.
Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu kalau engkau percaya kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Anak-anakmu pun pasti akan diberkati. Suamimu pasti akan diberkati. Istrimu akan diberkati. Keluargamu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena keluargamu mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti apa? Pasti penuh dengan berkat, penuh dengan kebahagiaan. Lakukan itu, uji itu. Bila kita benar-benar bersungguh-sungguh percaya, berdoa terus tanpa ada hati yang apa? Yang munafik, benar-benar kita mencintai Tuhan dari hati yang paling dalam, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka sukacita yang luar biasa akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami kasih-Mu yang tetap kepada umat pilihan-Mu. Dan ini juga menggambarkan kasih-Mu yang tetap juga untuk setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk terus percaya kepada-Mu, kembali kepada-Mu, dan hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita terus dalam keadaan yang jahat, kembalilah. Bertobatlah supaya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok hari Minggu, kita bergereja, dan hari Senin kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Doakan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, maka kita akan terus bisa bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.